Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan audit. Nah, agar mempermudah pemahaman, pembahasan ini akan dibagi menjadi 3 subbahasan, yaitu apakah itu laporan audit, kemudian apa fungsi dibuatnya laporan audit, dan yang terakhir apa saja jenis-jenis opini pada laporan audit. Nah, apakah itu laporan audit? Laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit dan merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan auditor mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Nah, apa sih fungsi dibuatnya laporan audit itu? Nah, di sini dari 3 pengguna laporan audit. Yang pertama, investor. Yang kedua, badan pemerintah. Dan yang ketiga, pemegang saham dan dewan direksi. Yang pertama itu investor. Investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Kemudian badan pemerintah. Badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Kemudian pemegang saham dan dewan direksi. Pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Dan subbahasan yang terakhir yaitu apa saja jenis-jenis opini pada laporan audit. Yang pertama yaitu unqualified opinion, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian. Opini ini dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan ketika auditor tidak menemukan kesalahan penyajian material setelah pengujian mereka. Nah, laporan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas disusun dan disajikan dengan benar dan wajar serta sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua yaitu qualified opinion, yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Opini ini dikeluarkan ketika laporan keuangan perusahaan tidak dibuat sesuai dengan standar akuntansi, tetapi tidak ada kesalahan penyajian yang teridentifikasi. Salah satunya karena tidak diperolehnya bukti secara cukup dan tepat oleh auditor untuk mendukung opininya. Yang ketiga yaitu adverse opinion, yaitu opini tidak wajar. Nah, adverse opinion ini adalah jenis laporan keuangan terburuk yang dapat dikeluarkan untuk perusahaan karena laporan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang keempat yaitu disclaimer of opinion. Artinya tidak memberikan pendapat. Seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Jikalau ada, tentu bersifat preventif dan material. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.